Kalau IKN itu besok dipastikan, kita sebut aja seluruh APBN kita tanamkan di IKN itu. Logikanya begitu, percepat aja IKN kan. Kalau dia pusat pertumbuhan ekonomi, siapa yang akan menjalankan governance dan bisnis di IKN? Kalian bukan. Kalian IQ-nya cuma 78. Digabung semua dosen di Indonesia itu cuma dibutuhkan 2 dosen dari Singapura untuk menjalankan IKN. Kalian akan jadi penonton. Itu soalnya yang saya maksud tadi. Jadi semua ambisi kita itu dibatalkan oleh fakta bahwa IQ kita itu cuma 78, tuan-tuan dan nyonya-nyonya besar. Soal teologi tadi, saya kutipkan sebuah ayat di dalam Quran. Surat Ar-Rum ayat 41. Bunyinya begini kira-kira. Sudah terlihat tanda-tanda kerusakan di laut dan di darat. Dan Allah sudah menurunkan penderitaan pada sebagian mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Saya mau terangkan itu bahwa yang diterangkan oleh ayat itu adalah sudah terlihat tanda-tanda, dan karena itu Tuhan sudah memberikan hukuman sebagian baru sebagian, supaya kalimat berikutnya logis, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, semoga Universitas Balikpapan kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Langsung Bung Rocky tadi dari Pak Pendeta, ini kaitannya dengan ekologi ya, terkait dengan eksplorasi, eksploitasi alam kita. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelah kanan saya ada kumpulan bendera negara-negara, sebelah kiri juga begitu. Tetapi dunia ini tidak lagi ditentukan oleh state policies gitu, tapi oleh civil society ideas. Mana ada bendera Amnesty International di sini? Mana ada bendera Greenpeace? Ada. Padahal mereka lah yang menentukan arah regulasi dunia. Amerika akhirnya takluk pada mahasiswa di Columbia. Inggris takluk pada mahasiswa di Eropa tentang Israel. Bukan karena negosiasi antara negara-negara barat, tapi karena tekanan dari pikiran-pikiran anak muda. Berubah, Joe Biden berubah pikiran-pikiran negara-negara barat terhadap Israel. Jadi itu yang saya sebut fungsi dari masyarakat sipil yang bahkan akan membypass keterangan negara. Tadi contoh tentang, ya, kita tahu bahwa Pak Randy, Pak Is itu punya semacam keinginan untuk menghidupkan ekonomi. Iya betul. Tapi ekonomi itu hidup kalau ada trade off antara infrastruktur, antara jalan tol dan jalan pikiran. Mau pilih mana? Itu masalahnya. Kan gak bisa dua-duanya tuh. Soalnya tuh. Nah, kita tadi saya terangkan kekurangan pikiran, itu masalahnya. Kenapa kita bangun jalan tol bukan jalan pikiran? IQ kita 78, mau bersaing dengan apa tuh? Yo iya, multi layer 30 tahun ke depan. 30 tahun ke depan itu kata seorang ekonom ternama yang mengajarkan kita tentang prinsip ekonomi, John Maynard Keynes, di masa depan kita udah mati. Jadi hitungan-hitungan teknologi itu 30 tahun itu udah nggak ada yang namanya ide tentang IKN. Separuh dari kita di sini akan jadi robot. Yang datang ke saya nanti ada robot. Bagian hologramnya aja yang muncul di kita tuh. Kalau IKN itu besok dipastikan, kita sebut aja seluruh APBN kita tanamkan di IKN itu. Logikanya begitu, percepat aja IKN kan. Kalau dia pusat pertumbuhan ekonomi, siapa yang akan menjalankan governance dan bisnis di IKN? Kalian bukan. Kalian IQ-nya cuma 78. Digabung semua dosen di Indonesia itu cuma dibutuhkan 2 dosen dari Singapura untuk menjalankan IKN. Kalian akan jadi penonton. Itu soalnya yang saya maksud tadi. Jadi semua ambisi kita itu dibatalkan oleh fakta bahwa IQ kita itu cuma 78, tuan-tuan dan nyonya-nyonya besar. Itu yang nggak dimengerti oleh seseorang yang namanya Joko Widodo, karena saya sebut dia bajingan tolol. Dia nggak tahu perbandingan komparasi di ke depan itu soalnya. Saya tahu keinginan Pak Randy, keinginan Pak Is segala macam tuh. Tetapi di dalam analisis politik dunia itu
akan dibatalkan oleh prinsip baru, yaitu regulasi yang lagi dibuat untuk menghukum Indonesia. Jadi simple sebetulnya itu. Bahwa kita tentu ingin ada pusat pertumbuhan di Kalimantan Timur. Tapi dengan merusak lingkungan, kita dapat penalti. Semua produk dari Kalimantan Timur akan dihalangi. Sekarang udah mulai di Eropa tuh di boikot. Orang akan tanya, Anda minum kopi dari mana tuh? Oh, ini kopi Gayo dari Aceh. Oke, bisnisnya begitu. LSM dari Eropa itu disewa oleh pemerintah Prancis untuk riset. Benar nggak kopi itu dari Aceh? Benar. Ditanya, gunung keberapa dari Gayo itu yang ada? Di lokasi keberapa? Koordinat berapa? Cari di Google. Tadinya ini 20 hari lalu ini masih hutan. Kenapa sekarang jadi kebun kopi? Nggak akan ada yang beli kopi kita. Demikian juga soal IKN, sama aja. Jadi kita berpikir the future ideas. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi saya tahu keinginan kita itu. Nanti saya bicara pada semua presiden dan mantan presiden teman saya itu. Pak Randy mau jadi ketua otorita. Pak Is mau jadi gubernur di sini. Tetapi saya tidak mungkin berbohong di dalam metodologi. Itu soalnya tuh. Kita lihat dari awal gitu. Jadi sekali lagi kesempatan ini saya mau terangkan itu supaya saya tidak jadi humas dari IKN di sini nih. Itu soalnya tuh. Paham maksudnya ya? Oke. Sekali lagi itu dasarnya. Nah, itu yang saya puji dari Universitas Balikpapan bahwa mengundang saya untuk bertengkar. Itu soalnya tuh. Soal tadi teologi tadi, ada contoh paling besar tuh. Menara Babel itu, the Tower of Babel di Babilonia itu adalah penanda untuk menghidupkan semacam itu, kan semacam IKN dari kerajaan Babel itu, Babilonia. Menara Babel berantakan akhirnya. Kenapa? Karena Yahweh, Tuhan, tidak mau berinvestasi di kedunguan Babilonia. Saya kira Pak Rektor perlu merespon ini. Apa yang menjadi kekhawatiran Pak Rocky ini sebenarnya membuat kita waspada. Nah, sebagai kenapa kami undang beliau, karena memang apa yang disampaikan itu umumnya benar, ya. Hanya saja mesti dikaji lebih dalam. Nah, memang saya sependapat Pak Randy juga bahwa seandainya Pak Presiden Jokowi memberi kesempatan kepada putra-putri Kalimantan untuk kepala otorita, apakah saya atau Pak Randy, insya Allah semua bisa diatasi. Ya kan? Satu hal yang mau sampaikan ini, memang diantara semua yang sensitif adalah masalah lingkungan. Ya, tadi saya sempat menyatakan bahwa IKN itu memperbaiki lingkungan. Ini diksi istilah desainer, tapi saya bisa pertanggungjawabkan. Bapak Ibu sekalian, di Kalimantan Timur itu salah satu yang terkenal adalah tambang liar. Tambang liar banyak sekali. Karena kenapa? Pengusaha-pengusaha bisa bebas ke sana, tapi mungkin pengamanan atau masyarakat umum susah karena transportasi untuk mencapai itu kurang. Saya kasih contoh kasus IKN. IKN dulunya itu tambang liar banyak. Tambang liar akan semakin banyak seandainya IKN tidak ada. Nah, sekarang dengan ada IKN, tambang liar yang ada diperbaiki, tambang liar yang ada tidak bertambah, dan itu ada komitmen. Komitmennya itu tadi saya sampaikan mentawil. Kemudian saya nyatakan lagi, IKN ini Pak, ini jangan kita membayangkan, banyak profesor Amerika yang beranggapan bahwa IKN itu hutan primer. IKN itu 180.000 hektar hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri yang dipakai sekarang sekitar 50.000 hektar. Nah, hutan tanaman industri itu biasa dipanen sekali 6 bulan. Dan itu sudah bukan hutan dalam arti sesungguhnya. Ya kan? Jangan pernah takut Bung Rocky, insya Allah semasa Bung Rocky bersama Uniba mengawal IKN, insya Allah lingkungan tidak akan dirusak di sana. Itu kami punya komitmen. Langkah kami apa? Ada beberapa langkah kami. Baru-baru, Kaltim adalah salah satunya daerah di Indonesia yang menerima kompensasi karbon hingga 2,5 triliun. Uniba bekerja sama Universitas Brunei Darussalam, Universitas Sarawak Malaysia, dan universitas yang ada di Kalimantan komit untuk itu. Kemarin kami semacam Zoom untuk bikin penelitian satu terkait bagaimana mempertahankan karbon itu bagi Kaltim. Bagaimana mempertahankan Kaltim itu sebagai lung of the world. Hutannya. Jadi bukan lagi Uniba, bukan lagi hanya Uniba wakil Indonesia.
Minggu lalu kami MOU dengan Kepala Otorita IKN. Dia pesankan, tolong Pak Is bagaimana ke depan supaya kita bekerja sama dengan yang di luar. Saya bilang sudah Pak, di Uniba itu sudah lakukan. Bahkan kami, ini salah satu Uniba jadi panelis internasional di Belanda, di Amsterdam. Kita berangkat ke sana tanggal 21 Juli. Untuk bicara apa? Forest di Kalimantan. Kita meyakinkan bahwa itu tidak. Meski demikian, Pak konsep IKN benar, tapi kadang-kadang dalam aplikasinya yang kurang pas. Nah, Uniba dan Rocky Gerung ini akan mengawasi. Dan saya yakin kalau Pak Rocky Gerung dengan Uniba mengawasi, insya Allah. Kami berkomitmen, kami itu di awal-awal ada orang ditanya sama orang bagaimana meyakinkan IKN itu bisa dibangun di sana, khususnya konstruksi. Saya jamin, saya Ketua Persatuan Insinyur Indonesia waktu itu. Hanya saja mungkin ini yang perlu perbedaannya dengan pengamat lain. Kalau saya Pak, kalau di IKN, kalau tidak ke sana dalam 1 minggu itu sakit kepala. Kami di sana tiap minggu, ya kan. Dan kami adalah salah seorang di Indonesia yang paling intens. Kami juga ini saya melapor sama Bung Rocky Gerung nih. Saya ini Bung Rocky, orang Kaltim yang pernah ikut lomba. Jadi ada semacam lomba untuk jadi deputi eselon 1. Dari 120-an peserta, ada 3 besar. Dan yang tertinggi nilainya saya. Orang bilang akan diangkat sama presiden. Ternyata nyatanya tidak. Meskipun saya siang malam membela IKN Bung Rocky. Tapi itu mungkin takdirnya lain. Saya ya, harusnya melawan sekarang. Nah, kawan saya terkait ekoteologi, waktu IKN, saya 1 Juni sampai 2022, itu adalah tim ahli tim transisi IKN. Apa yang saya nyatakan? Saya bilang kalau saya punya wewenang, ada 3 yang pertama saya selesaikan. Selesaikan tanahnya, ya kan. Jamin mereka masa depannya itu selesai kalau jamin. Saya pernah bilang semua anak-anaknya yang terdampak di IKN dia punya tanah itu mesti dijamin beasiswanya. Kalau misalnya ada masyarakat adat di kawasan yang ramai itu tetap ada, tidak apa-apa karena di dunia internasional itu kota tua itu lazim. Sepanjang itu betul-betul ada sejarahnya, ya kan. Yang ketiga, udara itu, debu, dipastikan itu aman. Kemudian saya melihat ini sampai hari ini, mudah-mudahan itu tetap konsisten bahwa kita akan membangun urban area cuma 25%, hutan 75%. Nah, sebagai bayangan, kita jangan pernah membayangkan hutan di IKN itu adalah hutan dalam arti sesungguhnya. Jadi hutan dalam arti sesungguhnya sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu sudah jadi hutan tanaman industri. Nah, dengan demikian kami Uniba, kemudian Universitas di Pantan, insya Allah akan tetap menjadikan itu tetap lang outwall, tetap hutan terjaga, akan tetapi kami tidak bisa apa-apa tanpa di backup Bung Rocky. Itulah alasan kenapa Bung Rocky selalu kami undang ke sini. Saya tutup ya. Oke, ini doa yang bagus tuh, saya aminkan itu. Tetapi ada data menunjukkan bahwa pemanasan global hari ini Indonesia penyumbang di situ kayak poin itu. Jadi coba pikirin itu. Soal teologi tadi, saya kutipkan sebuah ayat di dalam Quran. Surat Ar-Rum ayat 41. Bunyinya begini kira-kira. Sudah terlihat tanda-tanda kerusakan di laut dan di darat. Dan Allah sudah menurunkan penderitaan pada sebagian mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Saya mau terangkan itu bahwa yang diterangkan oleh ayat itu adalah sudah terlihat tanda-tanda dan karena itu Tuhan sudah memberikan hukuman sebagian baru sebagian supaya kalimat berikutnya logis supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, semoga Universitas Balikpapan kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Ya, kita sampaikan terima kasih sama Bung. Terima kasih. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Tunggu sebentar. Tepuk tangan. Luar biasa ya tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Rocky Gerung. Sekali lagi beri aplaus. Terima kasih teman-teman sudah hadir dari acara ini. Saya kira saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang harus kita suarakan adalah bagaimana yang sebelumnya IKN itu tampak sentralistik menjadi desentralisasi kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung tadi mengutip ayat surah Ar-Rum, yang artinya mungkin saya bisa sedikit luruskan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Memang apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung tadi benar ya. Mana ada investor-investor mau berinvestasi di IKN. Contohnya tadi di Babilonia yang akan runtuh, hancur. Karena IKN itu sesuatu yang dipaksakan untuk memindahkan ibu kota, yang di Jawa itu secara kebutuhan itu mudah terjangkau. Tetapi kenapa ada inisiatif untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasir Utara? Di sana lingkungan sangat hutan-hutan. Bagaimana orang mau berinvestasi di tengah-tengah hutan, meskipun di situ ada kemegahan istana presiden? Orang-orang, para pegawai pusat pun pasti merasakan keberatan di awal, karena ketidaksiapan mereka untuk transportasi biaya satu keluarga itu sangat luar biasa. Tidak mungkin negara menjamin 100% transportasi ketika mereka mudik, ketika mereka sedang ada kebutuhan untuk balik ke Jawa. Di sisi lain, hutan-hutan yang digundul dijadikan perusahaan sawit, batu bara, itu menyebabkan longsor dan banjir. Mereka mengabaikan analisis dampak lingkungan. Mereka hanya melihat maslahat atau kebermanfaat untuk para Cina atau cukong-cukong yang memberikan investasi tinggi untuk pembangunan saja. Namun perusahaan-perusahaan besar angkat tangan, karena mereka jelas lebih pintar. IKN akan tidak lama untuk bagaimana melihat masa kegelapan. Sudah banyak pakar-pakar sudah menjelaskan secara gamblang tentang kondisi IKN di sana. Yang sulit air, mereka memaksakan membuat bendungan. Ini harusnya menjadi pelajaran buat rezim Jokowi. Tidak untuk memaksakan sekehendak dia saja untuk memuluskan para oligarki mendapatkan atau mengambil alih sesuka mungkin sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur. Ya jelas batu bara, emas, sawit, nikel, dan semuanya ada di sana. Makanya mereka berbondong-bondong untuk memindahkan ibu kota di Penajam Pasir Utara. Semoga ini bisa mencerahkan untuk para teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.